Halo, Sobat. Sobat, pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ayub yang kisahnya begitu luar biasa di dalam Alkitab? Dia dikenal sebagai orang yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan, saat menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Di kitab Ayub pasal 42, kita bisa melihat betapa istimewanya sosok ini. Sampai-sampai Tuhan berkenan, kisah hidupnya dicatat dalam kitab suci. Sebelum penderitaan menimpanya, Ayub adalah seorang yang kaya raya, bijaksana, dan sangat dihormati. Yang terpenting, dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi kemudian hidupnya berubah drastis. Iblis menuduh Ayub hanya setia karena hidupnya nyaman dan penuh berkat. Maka Tuhan pun mengizinkan iblis untuk mengujinya. Dalam sekejap, Ayub kehilangan segalanya. Harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Tapi dengarkan apa yang dia katakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa kan? Meskipun sempat frustrasi dan mempertanyakan nasibnya, iman Ayub tidak pernah goyah. Ia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Setelah melewati masa-masa sulit itu, Ayub merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan hidupnya secara luar biasa. Bukan hanya mengembalikan hartanya, Tuhan juga memberinya keluarga baru dan umur yang panjang. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan memberkati hari-hari terakhir Ayub lebih daripada hari-hari awalnya. Ini membuktikan bahwa kesetiaannya tidak sia-sia. Titik balik kisah Ayub ada di pasal ke-42 setelah berdebat dengan teman-temannya. Ayub akhirnya berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan dengan lembut mengingatkannya bahwa pemahaman manusia sangat terbatas. Ayub pun sadar dan berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Dia mengakui bahwa dia terlalu kecil untuk memahami jalan Tuhan. Nah, seringkali muncul pertanyaan, apakah kisah Ayub ini nyata atau hanya sebuah alegori, sebuah cerita simbolis? Beberapa kalangan, terutama dalam tradisi Yahudi kuno, bahkan ada yang kurang menyukai sosok Ayub. Beberapa tulisan Talmud kuno berspekulasi bahwa Ayub menasihati Firaun untuk menindas bangsa Israel di Mesir. Meskipun ini hanyalah salah satu dari banyak pendapat dan tafsiran. Daripada berspekulasi, mari kita kembali ke Alkitab itu sendiri untuk mencari jawaban tentang identitas Ayub. Ada petunjuk menarik di Alkitab versi Septuaginta, yaitu terjemahan Yunani kuno dari Perjanjian Lama. Di Ayub 42 ayat 17 ada catatan tambahan yang berbunyi, orang ini diceritakan dalam kitab Syria bahwa ia tinggal di tanah Hausis. Dahulu namanya adalah Yobab. Catatan ini juga menyebutkan silsilahnya, yaitu anak dari Sira Kuku dari Esa, sehingga Ayub adalah keturunan kelima dari Abraham melalui garis Esau. Apakah ada konfirmasi lain di Alkitab? Ya, ada. Agar sebuah kesaksian sah, kita butuh 2 atau 3 saksi. Mari kita buka kitab 1 Tawarikh pasal pertama, ayat 35. Menyebutkan anak-anak Esau. Lalu, ayat 37 mencatat bahwa salah satu cucu Esau adalah Zira. Dan yang paling menarik, ayat 44 mengatakan, setelah Bela mati, Yobab bin Zira dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Yobab bin Zira, nama yang sama dengan yang disebutkan dalam catatan Septuaginta. Jadi, dari data Alkitab ini, kita bisa melihat bahwa Ayub kemungkinan besar adalah Yobab, keturunan kelima Abraham dari garis Esau, yang menjadi raja di tanah Edom. Fakta ini mungkin menjelaskan mengapa sosoknya tidak begitu populer dalam tradisi Yahudi. Karena ia berasal dari garis keturunan Esau, saudara kembar Yakub. Namun,
Yang terpenting adalah Tuhan memilih kisah seorang non-Israel untuk mengajarkan pelajaran iman yang universal kepada kita semua. Kisah Ayub menunjukkan bahwa kesetiaan dan iman kepada Tuhan melampaui batas suku dan bangsa. Ini adalah pelajaran abadi tentang keteguhan hati di tengah penderitaan dan kebesaran rencana Tuhan yang seringkali tak terselami. Terima kasih sudah menonton, Sobat. Semoga pembahasan ini memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.